Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimah dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di ASMR bersama studio. Ini adalah ASMR, silakan gunakan alat dengan nyaman. Semoga apa yang kami bahas bisa memberi manfaat dan barokah. Kami mendoakan semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu, beserta keluarga, tetangga kita yang dekat maupun yang jauh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kerahmatannya dan memberikan kemampuan kepada kita sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan aman, selamat, lancar, dan barokah sampai khusnul khatimah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah ke-15 Al-Ghaffar. Ada dua pembahasan yang harus kita amati dalam pembahasan Al-Ghaffar. Yang pertama bahwa dalam Al-Quran kalimah Al-Ghaffar digandengkan dengan Ar-Rahim. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengampunan Allah itu berupa rahmat Allah, wujud dari rahmatnya Allah, dan wujud sayangnya Allah kepada hamba adalah setiap hambanya melakukan dosa, maka Allah pasti akan mengampuni terhadap dosa itu. Maka bisa diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah jangan sampai seseorang itu putus asa ketika dicoba salah atau dosa. Karena sebesar apapun dosa, kalau kita mau bertobat, Allah akan pasti mengampuni. Tetapi bukan berarti orang berbuat melanggar terus dengan dalih nanti saya mau bertobat atau apapun dosa saya nanti Allah akan mengampuni. Nah, sehingga meremehkan terhadap perbuatan dosa. Jangan seperti ini. Karena pengampunan itu juga ada syaratnya. Ialah karena syarat diampuni yaitu bertobat dengan juga tidak ada pencegahnya atau yang menghalang-halangi dari diterimanya tobat seperti suatu syarat yang disebut dengan taubatan nasuha. Sehingga dalam hal tobat ini harus betul-betul dijalankan dengan tobat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Kalau kemudian seseorang tidak memenuhi syarat taubatan nasuha, maka meskipun dia bertobat, belum tentu diterima oleh Allah. Di antara 4 hal yang menjadi kategori taubatan nasuha adalah di mana seseorang harus mengakui terhadap kesalahan, kemudian mencari pulihan dengan baca istighfar, sering-sering untuk melakukan banyak amalan-amalan pengampunan, dan juga mengerjakan sedekah untuk mencari pengampunan dari Allah. Selanjutnya yang kedua adalah memahami Allah dengan sifat Al-Ghaffar. Kemudian kita akan berusaha dan mengupayakan melatih diri untuk mempunyai sifat pemaaf. Seperti halnya sahabat Abu Bakar ketika marah dan bersumpah tidak akan memberi makan pada Masyidah sebagai orang yang ikut-ikutan menyebarkan berita bohong pada saat Aisyah mendapatkan fitnah, lalu ditegur oleh Allah dengan kalimat yang sangat tegas. Dalam surah An-Nur ayat 22 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apakah engkau tidak mau apabila Allah mengampuni terhadap dirimu? Dan spontan Abu Bakar menjawab bala. Dan pada saat ini Abu Bakar membatalkan terhadap sumpahnya. Jadi kemudian Allah langsung menegur terhadap dirinya. Untuk memahami bahwa Allah itu Maha Al-Ghaffar, dalam Al-Quran Allah memanggil orang-orang iman jumlahnya 89 kali. Diawali di dalam surah Al-Baqarah ayat 104, dan di akhirnya atau paling akhirnya panggilan Allah tentang taubat dan istighfar di dalam surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang merupakan bentuk cintanya Allah kepada orang iman, maka kita harus sering meminta ampunan kepada Allah. Termasuk orang itu yang diampuni karena menghindari maksiat dan memperbanyak amal soleh. Secara akhlak kita akan mempunyai sifat yang pemaaf. Kemudian sebagai tambahan, ketika kita memahami bahwa Allah itu Maha Al-Ghaffar, di dalam Al-Quran Allah memanggil orang-orang iman
dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman, jumlahnya 89 kali. Diawali dalam surah Al-Baqarah ayat 104 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Dan yang paling akhir yang ada hubungannya dengan bertaubat dan istighfar di dalam surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian janganlah sia-siakan sifat Allah yang Maha Pengampun dan seringlah minta ampunan kepada Allah. Salah satu bukti Allah Maha Pengampun di mana orang yang banyak salah sekalipun oleh Allah masih dipanggil ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermakna bahwa panggilan Allah menyeru terhadap orang-orang yang melanggar masih dipanggil oleh Allah. Wahai hamba-hambaku, ialah orang-orang yang melanggar terhadap diri mereka, janganlah putus asa dari rahmatnya Allah. Sungguhnya Allah Maha mengampuni terhadap semua dosa, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Abbas mengatakan bahwa laka bi rahma istighfar wala saghirah ma israr. Tidak ada dosa besar yang disertai istighfar dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Sekecil-kecilnya dosa kalau terus-menerus dilakukan ya akan menjadi sangat-sangat besar. Dan banyak kisah, terutama dalam hadis diterangkan bahwa ada seorang hamba yang berbuat salah bolak-balik. Kemudian dia mohon ampun juga begitu, berulang-ulang. Kemudian salah dan bertaubat lagi. Sehingga Allah menjawab dan Allah mengampuni. Di dalam riwayat hadis Bukhari bahwa begitu yakinnya seorang hamba dengan pengampunan dari Allah, sehingga ketika dia mengerjakan dosa dan memohon ampun kepada Allah, berarti dia sadar bahwa Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hambanya. Namun demikian, kalau kita sebagai orang-orang iman tidak memiliki keyakinan bahwa Allah akan mengampuni terhadap kesalahan kita, maka hal itu justru akan merusak diri kita sendiri. Karena beberapa orang yang kemudian merasa bahwa kadung kebelajur, kadung kebablasan, atau sehingga malah mengerjakan yang jauh lebih di luar dari ekspektasi, di luar dari apa yang dianggap ketidakmampuan Allah, atau ketidakmampuan kita untuk meninggalkan apa yang menjadi dosa-dosa kita. Maka yakinlah bahwa Allah Maha Pengampun. Dan manfaatkan sifat pengampunan Allah itu dengan kita sering memohon ampunan kepada Allah. Bukan berarti kita melakukan dosa dulu baru minta maaf atau minta ampun. Ya, meskipun kita sedang tidak mengerjakan kesalahan dan dosa, banyak-banyaklah membaca istighfar. Sungguh beruntung orang-orang yang besok pada hari kiamat bertemu di hadapan Allah. Dalam buku catatan amal kita ternyata mendapati banyak kalimat istighfar. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.